Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau sudah dekat dengan Hari Raya Idul Fitri, apa yang kita lakukan? Ya, kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, kita melihat begitu banyak ramai orang, ada perang diskon, dan kemudian masyarakat memadati lokasi-lokasi belanja. Inilah yang terjadi, seolah Lebaran itu identik dengan baju baru, semua serba baru. Bahkan hampir seluruh pendapatan dihabiskan untuk kebutuhan Lebaran tanpa memikirkan kebutuhan yang lebih penting esok hari. Bahkan yang lebih parah lagi, semua THR habis untuk keperluan ini. Bahkan yang lebih buruk lagi, pergi ke tempat pegadaian. Bahkan pegadaian penuh saat itu, ingin menggadaikan apa saja demi untuk membeli kebutuhan Lebaran. Maka setelah pulang Lebaran, apa yang terjadi? Mulai ada yang mengembalikan mobil, motor yang dulu dibeli dengan cicilan ternyata tak sanggup dan akhirnya diambil lagi oleh dealer. Ada yang malah bingung bagaimana menebus sertifikat rumahnya atau mungkin BPKB yang tak mampu dibayar. Dan yang lebih parah lagi adalah uangnya habis padahal masih diperlukan untuk kehidupan sebulan atau 2 bulan ke depan. Inilah yang terjadi akibat kita tidak mampu menahan hawa nafsu. Dan dampaknya adalah banyak yang stres, banyak yang bingung. Bahkan setelah Lebaran bukannya kebahagiaan, yang ada adalah kesedihan akibat terlibat hutang. Jadi apa yang terjadi? Mengapa seperti itu? Ya jelas, tentu saja kita mengatakan tak mampu menahan nafsu. Tetapi yang lebih parah lagi adalah bukan hanya nafsu, tapi tak mampu menghitung berapa pemasukan, berapa pengeluaran, berapa uang yang harus kita sisakan setelah Lebaran agar kita bisa hidup normal pasca Lebaran. Bahkan juga bagaimana kita hidup secara bahagia dengan uang yang mungkin terbatas. Ya, kita seharusnya menghitung. Bagaimana? Harus menghitung. Apakah itu hitungan matematika pelajaran SD, SMP, SMA, atau kuliah? Tidak. Menghitung itu adalah sifat hati nurani manusia. Manusia dilahirkan untuk senantiasa memperhitungkan. Mengapa? Karena manusia pernah berjanji kepada Allah. Yang mana sifatnya dari 99? Benar, Allah Maha Berhitung atau Al-Hasib. Karena itu satu dari 99 sifat Allah adalah Al-Hasib yang Maha Berhitung. Itulah sebabnya orang yang fitrah itu adalah orang yang pandai berhitung. Orang yang fitrah adalah orang yang mampu mempertimbangkan. Yang lucunya, setelah berpuasa, seharusnya apa yang terjadi? Fitrah lahir. Apakah fitrah? Bukan hanya bermaaf-maafan, tapi fitrah adalah segala sifat-sifat fitrah yang memiliki kemampuan dan nilai-nilai yang baik hidup kembali. Salah satunya adalah kita berjanji kepada Allah Al-Hasib, yang maha memperhitungkan. Tetapi yang terjadi justru begitu sudah dekat Hari Raya Idul Fitri, kita lupa nafsu kita, keinginan kita, bahkan tidak punya rencana. Begitu melihat mall dan diskonnya 80%, kalau perlu midnight sale, bukannya sahur, bukannya melakukan qiyamul lail, bukannya itikaf di masjid, malah itikaf di mall. Banyak yang merasa ya. Ya, itulah akibat kita seharusnya punya fitrah yang baik, tapi malah terbawa oleh nafsu. Padahal kita sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, di mana fitrah telah menang. Justru sebaliknya, fitrah terkalahkan oleh nafsu shopping, oleh nafsu belanja. Hari ini saya ingin ingatkan Bapak Ibu kepada seluruh pemirsa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifatnya Al-Hasib,
yang maha memperhitungkan, yang menjaga perhitungan matahari, bulan, bintang, yang menjaga berapa umur jagung, berapa umur pohon pepaya, berapa umur pohon kelapa, berapa umur pohon durian, berapa lama batu bisa bertahan, atau mungkin semua tumbuhan dibuat dalam penuh perhitungan, termasuk keseimbangan jiwa manusia dibuat penuh perhitungan. Inilah yang disebut fitrah manusia. Mari kita mohon kepada Allah, semoga hati kita kembali ke fitrah di saat bulan yang penuh rahmat dan barokah ini, bukan terbawa oleh nafsu dunia yang membuat kita tak lagi berhati jernih atau berotak cerdas. Katakanlah, Allahumma ya Allah ya Hasib, Engkaulah yang maha memperhitungkan. Engkau yang mendidik kami agar senantiasa mampu menjaga dan memperhitungkan apa yang harus kami lakukan. Tanpa tuntunanmu, kami akan senantiasa terbawa oleh nafsu kami. Tanpa bimbinganmu, kami tak mampu menjaga kehidupan kami. Allahumma ya Allah ya Hasib, kami tidak tahu kapan kami akan mati. Allahumma ya Allah ya Hasib yang maha memperhitungkan, kami mohon padamu, berikanlah perhitungan yang terbaik untuk kami, agar kami terhindar dari neraka jahanam. Allahumma ya Allah ya Hasib, berikanlah kami bimbingan, agar kami senantiasa mampu memperhitungkan, agar kami siap ketika nanti kami mati, pahala kami jauh lebih banyak daripada dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.